Pemirsa Ketapang TV Jurnal, jumpa lagi bersama saya di Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 22 Februari 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menghimbau warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah penyakit skabies atau penyakit kudis yang disebabkan oleh tungau. Penyakit skabies atau kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei. Tungau tersebut bereproduksi pada permukaan kulit lalu masuk ke dalam kulit untuk bertelur, sehingga menyebabkan rasa gatal. Seperti kasus penyakit skabies yang terjadi di Pontianak. Sebanyak 84 warga terserang skabies yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit hingga mengeluarkan nanah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Basaria Raja Guguk mengatakan, skabies merupakan penyakit menular dari individu ke individu. Maka dari itu, penting untuk menjaga kebersihan diri serta lingkungan rumah. Kalau kita tahu ya, penyakit skabies ini adalah seperti kita tahu itu seperti kudis, di mana kulit kita akan merasa gatal dan kepengen menggaruk-garuk sehingga ini dapat mengakibatkan infeksi. Dan ini disebabkan oleh hewan kecil yang hanya dapat bisa dilihat secara mikroskopis, yaitu tungau. Kalau pernah dengar tungau ini binatang yang sangat-sangat kecil sekali. Dan dia masuk ke dalam kulit, dia menggali kulit itu dan dia tinggal di dalam kulit. Sehingga dia bisa mengakibatkan rasa gatal yang sangat hebat, terutama pada malam hari. Dan akhirnya kita ketika mengalami rasa gatal itu kepengen menggaruknya. Nah, kalau kita garuk-garuk terus kan akibatnya luka ya. Nah, kalau sudah luka ini dapat mengakibatkan infeksi. Cara pencegahan tungau ini kan berasal dari karena higienisnya itu kita jelek. Jadi tentunya cara penanggulangannya kita harus menjaga kebersihan di sekitar rumah, terutama karpet, tempat tidur, pakaian-pakaian itu harus selalu dibersihkan. Kemudian ya tempat tidur ya kalau bisa sesekali harus dijemur, dan karpet juga begitu, setelah dibersihkan tetap juga harus dijemur karena dia suka di tempat-tempat itu tungau itu tinggal. Ya, Bu, penyakit ini menular? Sangat menular ya, dia bisa menularnya itu dari individu ke individu. Nah, jadi di sini kalau sudah terjadi penularan, ini yang kita susah, dia cepat, penularannya sangat cepat. Makanya karena itu kalau sudah ada kasus tungau, kita harus segera bawa berobat ke dokter atau ke pasienkes yang terdekat seperti puskesmas atau tenaga kesehatan lainnya. Mungkin skabies ini sudah ada di Ketapang, tapi belum sampai menular sampai kemana-mana. Karena secara laporan ke kami itu belum ditemukan ada penularan yang hebat ya, belum ada. Tapi saya pikir mungkin ada 1-2 orang, cuma tidak mengakibatkan penularan. Mungkin satu-satunya cara ya kita selalu menggiatkan penyuluhan pada anak-anak sekolah ya, walaupun itu dilakukan daring, sebaiknya tetap harus kita lakukan penyuluhan edukasi dan juga kepada masyarakat yang memiliki higienisnya rendah. Berarti harus menjaga lingkungan juga ya, Bu ya? Ya, menjaga lingkungan, baik itu lingkungan di luar sekitar kita maupun di dalam rumah kita sendiri. Basaria Raja Guguk menghimbau untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, seperti membersihkan dan menjemur kasur dan karpet yang bisa menjadi tempat sarang tungau. Bagi warga yang telah mengalami gatal-gatal pada kulit, untuk segera melakukan pengobatan di layanan kesehatan terdekat. Paulina Piling, Tiara Anandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang mendapat upah minimum tertinggi se-Kalimantan Barat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, Senin 22 Februari 2021. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang menyampaikan, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat bahwa
Kabupaten Ketapang menerima upah minimum tertinggi se-Kalimantan Barat, yakni sebesar Rp2.860.323. Dan upah minimum sektor kabupaten yang berlaku untuk perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit sebesar Rp2.888.000 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Selain itu, beliau juga menyampaikan jika ada pelanggaran bagi perusahaan yang tidak membayar upah minimum yang telah ditetapkan, maka pihaknya akan memberikan mediasi kepada pihak perusahaan tersebut. UMK yang ada di Ketapang sesuai dengan keputusan Gubernur, surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 896/Disnakertran 2020, besaran UMK untuk Kabupaten Ketapang Rp2.860.323,60. Untuk upah minimum sektor kabupaten yang berlaku untuk perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit sebesar Rp2.888.000 yang mulai berlaku 1 Januari 2021. Untuk kisarannya saya pikir mungkin yang sepengetahuan saya Mbak ya, sementara ini mungkin yang tertinggi untuk di Kalbar. Oh, tertinggi. Ya, terus sejauh ini apakah ada perusahaan yang tidak menerapkan UMK itu sendiri, dan kalau ada bagaimana tindak lanjutnya dari pihak dinas? Tapi saat ini sih kita belum mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat khususnya para pekerja. Selama ini yang masuk sampai tanggal 20 sampai tanggal 19 atau 22 Februari ini kita belum ada mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat khususnya pekerja. Kalaupun terjadi pelanggaran dan pelaporan tentang upah yang di bawah, berarti itu sudah masuk kepada perselisihan hak pekerja, yang mana dari UMK tersebut wajib dibayarkan kepada pekerja yang bekerja pada sektor perusahaan tersebut. Sanksinya sesuai dengan kewenangan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini masuk ke ranah atau kategori perselisihan hak. Akan kita selesaikan, kita rekomendasikan dulu mereka untuk menyelesaikan secara bipartit. Apabila juga tidak dapat diselesaikan secara bipartit, akan kami lakukan mediasi yang ditengahi oleh mediator hubungan industrial. Di situ nanti akan disampaikan saran pendapat termasuk rekomendasi atau anjuran daripada mediator. Dan para pihak pun tentunya mempunyai hak dan kewajiban juga. Haknya tentunya bisa untuk mengikuti daripada saran atau anjuran dari mediator. Kalaupun apabila kesepakatan tidak ditempuh melalui mediasi, dapat dikeluarkan anjuran yang dikeluarkan oleh mediator hubungan industrial, dan para pihak mempunyai hak juga baik menerima atau menolak. Kalau dalam waktu 7 hari atau 10 hari tidak menyampaikan jawaban daripada saran atau anjuran dari mediator, kalaupun apabila kesepakatan tidak ditempuh melalui mediasi, dapat dikeluarkan anjuran yang dikeluarkan oleh mediator hubungan industrial, dan para pihak mempunyai hak juga baik menerima atau menolak. Kalau dalam waktu 7 hari atau 10 hari tidak menyampaikan jawaban, dianggap menolak dan akan diserahkan kepada para pihak untuk dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan hubungan industrial dengan salah satu pihak atau para pihak mendaftarkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di Pontianak. Himbauan kami sih dari pemerintah tentunya dalam hal ini apa yang telah digariskan melalui upah minimum kabupaten untuk di Kabupaten Ketapang untuk dapat melaksanakan, dan apabila tidak dapat melaksanakan daripada ketentuan upah minimum tersebut, hendaknya perusahaan menyampaikan permohonan penangguhan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti kan dinilai daripada penangguhan apa menyebabkan pengusaha tersebut tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan upah minimum kabupaten atau upah minimum sektor kabupaten. Gusmadi menghimbau agar setiap perusahaan memberikan upah minimum sektor kabupaten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan apabila tidak bisa melaksanakan ketentuan tersebut, maka perusahaan wajib menyampaikan permohonan penangguhan. Apa penyebab pihaknya tidak bisa melaksanakan ketentuan yang telah dibuat?
Tiara Nandika, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Berstatus zona kuning, sekolah lakukan proses belajar mengajar tatap muka dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan pemerintah. Sekolahan siapkan masker, hand sanitizer, dan membagi siswa-siswi yang hadir di sekolahan dengan sistem shift. Telah lama pelajar tak rasakan proses belajar tatap muka di sekolahan, mengingat virus yang melanda Indonesia hingga detik ini, yakni COVID-19. Sekedar diketahui, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat pada Minggu 14 Februari 2021, terdapat 8 kabupaten dan kota berada di zona kuning dan 6 kabupaten dan kota berada di zona oranye. Sebanyak 8 kabupaten dan kota berada di zona kuning adalah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Pontianak. Kemudian 6 kabupaten dan kota berada di zona oranye adalah Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, mengeluarkan surat edaran terkait proses belajar mengajar. Menurut Sugeng, bagi sekolah yang berada di daerah zona kuning penyebaran COVID-19 dapat menggelar pembelajaran tatap muka mulai Senin 22 Februari 2021. Sugeng menjelaskan, daerah dengan status zona kuning dianggap telah dapat mengendalikan penyebaran virus corona. Maka sekolah yang berada di zona tersebut diizinkan mempersiapkan sarana dan prasarana belajar mengajar selama pandemi. Salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ketapang yakni SDN 14 Delta Pawan yang sudah siap dan melakukan sekolah tatap muka. Salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ketapang yakni SDN 14 Delta Pawan yang sudah siap dan melakukan sekolah tatap muka. PLT Kepala Sekolah SDN 14 Delta Pawan, Budiana, menyampaikan. Iya, kita menerima edaran dari Dinas Pendidikan untuk per hari ini kita mulai melaksanakan tatap muka karena kita udah di zona kuning. Tapi ini tidak maksimal seperti yang kita bukan masa pandemi, Pak Yu. Kita melaksanakan pakai shift, satu shift itu maksimal 14 anak. Dan waktunya kita sesuai edaran dilaksanakan itu maksimal 2 shift tiap hari. Shift pertama dimulai dari jam 7 sampai jam 9, kemudian istirahat sampai jam 9.30. 9.30 itu mulai shift kedua sampai jam 11.30. Nah, begitu edarannya. Dan kita juga siapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran. Seperti termogan, kita ada tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer tiap-tiap kelas juga kita siapkan. Guru juga begitu, kami siapkan facial untuk guru, kemudian secara mandiri guru juga memakai masker. Jadi kalau mau menggunakan facial kita udah siapkan untuk guru. Kepada murid itu juga kami kemarin bagikan masker satu anak satu, semua murid. Kemudian masih ada lebihnya untuk cadangan di sekolah itu. Sementara ini kita juga saling mengadakan pendekatan. Kemarin juga membuat kesepakatan dengan komite kami itu. Jadi anak yang murid hari ini adalah anak yang diizinkan orang tua. Yang orang tua tidak mengizinkan masih kita layani BDR begitu. Sekolah Dasar Negeri 14 Delta Pawan sendiri siap terapkan protokol kesehatan, baik untuk guru maupun siswa-siswi yang mendapatkan izin dari orang tua dalam melakukan proses belajar mengajar. Tentu menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Kabupaten Ketapang yang statusnya zona kuning di masa pandemi COVID-19. Di Tauktari Mauludea, Uti Yuda Pratama mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya di Tauktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.